Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan masih tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring. Ketemu lagi dengan saya Marwa Sulehu dalam mata kuliah pemrograman visual. Alhamdulillah ya. Ada 9 fungsi yang dapat dimanfaatkan dalam membuat sebuah aplikasi desktop ya. Yang pertama, fungsi aritmatika. Nah, ini fungsinya bagaimana kita memanfaatkan fungsi ini dalam kita membuat aplikasi yang ada unsur matematikanya, perhitungan ya. Kemudian fungsi trigonometri, ada juga fungsi string, bagaimana kita membuat sebuah aplikasi yang menampilkan huruf besar, huruf kecil, menggabung ya, ini fungsi string. Nah, ada juga fasilitas fungsi tanggal dan waktu. Nah, ini fungsi ini bagaimana caranya kita memanipulasi data, menampilkan tanggal, waktu, tahun, hanya format tahun, bulan, hari, nama hari dalam sebuah aplikasi. Ada juga fungsi kotak pesan dan kotak dialog. Nah, ini fungsi ini sering digunakan kalau kita membuat sebuah aplikasi mau menampilkan pesan, misalnya pesan error atau salah mengetik dan lain sebagainya. Ini bisa kita gunakan fasilitas fungsi ini. Nah, ada juga fungsi statistik. Nah, kalau kita bikin aplikasi yang berhubungan dengan statistik, kita tidak perlu lagi bagaimana sih membangun, mendeskripsikan variabel yang begitu banyak, kemudian mengkalikannya, membagi dan lain sebagainya. Tidak usah, karena ada fungsi statistik. Tinggal kita pakai keyword dari fungsi statistik, maka dia bisa menjalankan sesuai dengan menyederhanakan perintah rumus matematika yang begitu kompleks ya. Nah, ada juga begitupun sama dengan penyusutan nilai aset, kemudian fungsi keuangan dan konversi satuan pengukuran. Jadi kita tidak perlu lagi memikirkan matematikanya bagaimana modelnya, tinggal kita pakai saja keywordnya dari fungsi keuangan misalnya. Dari kita masukkan itu, maka dia sudah mengcover, mewakili dari penyederhanaan rumus matematika tadi. Oke. Dalam menggunakan fungsi di bahasa pemrograman ya, itu ada aturannya. Tapi kita lihat dulu ya, fungsi ini apa sih digunakan? Nah, fungsi digunakan untuk mengkalkulasi data dengan menggunakan rumus yang terbentuk dari operan. Misalnya pada penggunaan fungsi aritmatika untuk mencari pangkat suatu bilangan. Nah, bagaimana caranya kita membuat aplikasi yang ada nilai pangkat ya, nilai pangkat atau nilai kuadrat, mencari nilai sin. Nah, itu pakai fungsi ya. Dalam kita menggunakan fungsi itu ada aturan pemakaiannya. Nah, aturannya sangat mudah. Tambahkan saja keyword math, math ya, di dalam bagian kode program di uses ya, agar seluruh fungsi dapat digunakan. Jadi kita gunakan kata math, maka ke-9 fungsi tadi itu sudah terbaca. Kita lanjut ke fungsi yang pertama, fungsi aritmatika. Nah, ini fungsi aritmatika, keyword yang dituliskan ini apa saja? Yang pertama adalah Anda tulis keywordnya ABS. ABS kalau dalam kurung X ya, dalam kurung X itu dia membaca satu buah nilai ya. ABS dalam kurung X. Nah, apa sih fungsi ABS itu? Jadi nilai absolut, harga mutlak dari sebuah nilai. Jadi satu buah nilai. Ini contoh penggunaannya ya di dalam baris perintah. Nah, karena fungsi aritmatika berarti kita deklarasi variabel tipe datanya bilangan. Misalnya absolut kita kasih variabel i, tipe datanya real, kemudian memo 1 titik clear ini kan membersihkan nilai ya yang ada di memo.
kemudian kita bikinkan variabel if di edit 1, kemudian kita baca yang setelah kita input di edit 1 membaca nilai absolut, maka kita tulis saja ABS dalam kurung I. Nah, kemudian menampilkannya di memo, menampilkannya plot str I, maka dia tampil. Contoh ini kita buatkan script, kemudian kita input di edit 1 min 2,3, maka hasilnya 2,3, dia abaikan minnya ya. Ada fungsi sale. Nah, di dalam fungsi aritmatika yang berikutnya adalah sale. Sale ini dia digunakan untuk menentukan nilai pembulatan ke atas. Jadi misalnya min 2,8, maka hasilnya min 2 saja, dia ngambil nilai belakangnya ya. Kalau 2,8 hasilnya 3. Ada fungsi floor ya. Nah, ini floor digunakan untuk menentukan nilai pembulatan integer. Kalau namanya pembulatan pasti tipe integer ke bawah dari suatu bilangan ke kelipatan terdekat yang harus diberikan. Jadi floor ini dia membulatkan bilangan tapi pembulatan ke bawah, tapi kelipatannya yang paling terdekat. Misalnya min 2,8 hasilnya min 3, atau 2,8 hasilnya 2. Ini contoh. Oke, ada fungsi aritmatika yang namanya frac ya. Nah, dia tetap membaca satu bilangan menjadi frac. Ini menghasilkan nilai bilangan pecahan dari argumen satu buah nilai atau argumen X. Nah, hasil dari bilangan pecahan X tadi atau satu buah data dengan menggunakan fungsi frac dapat diilustrasikan dengan menggunakan perhitungan X kurang int X. X ini bertipe real ya. Ada int dalam kurung X, berarti dia mencari satu buah data ya. Jadi int ini untuk apa? Membulatkan bilangan pecahan dengan pembulatan ke bawah menghasilkan bilangan bulat terdekat. Nah, int menghasilkan bagian nilai bulat suatu bilangan X di mana X bertipe real. Jadi dia pembulatan bilangan pembulatan terdekat nilai apalagi namanya tipenya real. Dari kita input tipenya real, maka dia bulat, atau hasilnya real mau dibulatkan pakai int. Misalnya kita membuat sebuah aplikasi dan hasil akhirnya itu keluarnya real ya, keluarnya ada misalnya 2,5 tapi mau dibulatkan menjadi 2 saja, nah pakai int. Nah, fungsi aritmatika berikutnya adalah max. Kalau max itu mencari nilai tertinggi dalam dua buah bilangan atau dua buah data. Nah, dua buah data berarti dia sini membacanya dua data, jadi ada data X dan data Y. Nah, kemudian syaratnya dua buah data ini harus mempunyai tipe data yang sama. Contoh ya, nah, sama dengan min, mencari nilai terendah dari dua buah data. Nah, ini contoh, kita bikin min ya 10,15, maka dia menghasilkan apa lagi namanya. Nah, ini contoh ya, kita cari nilai minnya. Dari bilangan ke 1 ada dua buah data, ada data pertama 12, data kedua 10. Maka kalau kita kasih min, jadi bagaimana caranya tulis min dalam kurung A, B, di mana A ini ada di data pertama dan B ini ada di data kedua. Kemudian prosesnya min dalam kurung A, B, kemudian menampilkan hasilnya. Maka kalau min, maka dia tampilkan data kecilnya. Nah, ada juga pi. Tuliskan keyword namanya pi, maka dia menghasilkan 3,14. Jadi gunakan pi dalam perhitungan matematika untuk menghasilkan nilai pi yang merupakan nilai rasio dari suatu diameter lingkaran.
misalnya data pertama nilai pangkat, nilai yang dipangkat ya, nilai X dan Y. Maka misalnya kita input 3 dan 4, hasilnya 81 karena 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Nah, ini caranya sama dengan min, max. Caranya tinggal gantikan powernya saja. Nah, ada lagi fungsi SQR. Jadi ini satu buah bilangan. Jadi dia memberikan nilai kuadrat dari suatu bilangan. Jadi SQR itu mencari nilai kuadrat ya. Nah, kalau SQRT mencari nilai akar kuadrat ya, tinggal kita penyesuaian di mana taruh ya. Nah, ini kalau SQR dia ditampilkan di hasil ya, kita bikinkan saja membacanya di data pertama, misalnya di edit 1, kemudian mau menampilkan nilai SQR-nya langsung di, misalnya mau menampilkannya di memo, jadi memo 1 titik line titik add, kemudian float to str dalam kurung SQRT, kemudian inputnya di mana, misalnya di edit 1 kita kasihkan variabel B, maka SQR dalam kurung B atau SQRT. Maka nilai SQR dari misalnya kita input 4, maka 16 kalau SQRT-nya 2. Nah, ada lagi fungsi berikutnya adalah fungsi trigonometri. Cos, mencari nilai cos. Sin, mencari nilai sin. Ini sama saja penulisan dengan SQR, SQRT. Artan. Ini sudah ada contoh-contohnya, tinggal dibuat. Nah, ini contoh ya, nilai cos dari 1 hasilnya berapa ya. Kemudian fungsi berikutnya adalah fungsi string. Nah, fungsi string yang pertama ada namanya lowercase. Jadi lowercase mengubah bentuk penulisan suatu string menjadi huruf kecil. Jadi mau dibikin huruf kecil semua di inputnya, nah boleh pakai fungsi lowercase. Tinggal kita ketik keyword lowercase, maka hasilnya akan menampilkan huruf kecil semuanya. Ada trim. Jadi trim ini digunakan untuk menghapus spasi dan karakter kontrol yang terletak pada bagian awal dan akhir suatu string. Jadi misalnya kalau Anda menginput tidak sengaja ada spasinya pada awal dan akhir, kita gunakan trim, maka dia hapus spasinya. Nah, ada juga uppercase. Uppercase huruf besar ya, kebalikan dengan lowercase. Nah, ini contoh ya, kita input data, kita bikinkan trimnya, uppercase-nya, lowercase dan non-trim. Jadi ya, kalau trim, hasil non-trim, spasinya dia kelihatan ya, ini ada spasi. Kemudian kalau pakai trim, maka dia terhapus. Nah, uppercase dia huruf besar semuanya, kalau hasil dari lowercase huruf kecil semuanya. Oke, next. Nah, fungsi tanggal dan waktu. Nah, ini sering dipakai. Misalnya kalau Anda mau buat aplikasi yang menampilkan date, ya, tanggal di sistem. Jadi aplikasi yang Anda bangun harus ada jamnya, harus ada tanggalnya supaya ditahu ya. Nah, ini pakai fungsi tanggal dan waktu. Nah, ada yang pertama adalah date. Nah, date ini menghasilkan nilai tanggal yang berlaku dalam sistem komputer atau current date. Jadi misalnya kalau kita tampilkan hari ini tanggal berapa, diedit ya, ditampilkannya pakai komponen edit, bikin saja edit 1 titik teks hari ini plus date to str, date to string, date dalam kurung date. Kenapa date to str? Karena merubah dari tanggal ke edit, mau menampilkan tapi pembacanya date.
ada datetime to str. Jadi kalau datetime to str mengubah suatu nilai datetime menjadi data bertipe string. Jadi tanggal dan waktu dia menampilkan, tapi dia pakai no ya, pakai bukan date tapi no. Nah, ada datetime to string. Nah, ada variabelnya s, f dan x. Kalau s jadi variabel stringnya, kalau f format bentuk datetime-nya, dan x itu konversinya. Jadi kita lihat format-format tabel datetime-nya. Kalau D itu angka hari ya, angka hari. Nah, misalnya kalau tanggalnya 1 ya, tanggalnya bisa tanggal 1, tanggal 2 itu nolnya dia tidak ambil. Kalau DD-nya 2 berarti tanggalnya dia ambil, kalau misalnya tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 9 itu dia ambil nolnya. Nah, kalau D-nya 3 formatnya, maka dia menampilkan nama hari tapi 3 karakter awal ya. Nah, kalau D-nya 4 dia menampilkan nama hari lengkap. Begitupun M, dan M 2 kali, M 3 kali, dan M 4 kali. Kalau M 1 kali angka bulan, tapi kalau angka bulannya 1, bulan 1 dia tidak menampilkan 0 di depannya. Tapi kalau M-nya 2, nolnya di depan dia tambahkan ya. Kalau M-nya 3 itu nama bulan ya, nama bulan tapi 3 karakter pertama. Kalau M-nya 4, nama lengkap bulan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kalau kode Y menunjukkan year, tahun. Kalau Y-nya 2, angka tahun dalam bentuk 2 digit. Kalau Y-nya 4, angka tahun dalam bentuk 4 digit. Kalau H, angka jam tanpa awal 0, kemudian H 2 kali, angka jam dengan awalan 0. N, angka menit tanpa awalan 0. N 2 kali, angka menit dengan awalan 0. S, angka detik tanpa awalan 0. SS, angka detik dengan awalan 0. Nah, ini ada format AM atau PM, menunjukkan waktu apalagi pagi, siang, dan malam ya. Contohnya ya, the time to string. Nah, kita bikinkan variabel string, misalnya s string, the time to string s. Formatnya, kalau masukkan format itu ketik 1 kali. Ini masukkan kalau DD kurang, misalnya kalau mau masukkan nama hari ya D, hari dulu bertanggal ya, berarti D 4 kali kurang D 2 kali kurang, kalau mau angka bulan M 2 kali, kalau mau nama bulan M 3 kali atau M 4 kali, kemudian diikuti dengan tahun ditampilkan di edit 1 titik teks. Kalau mau menampilkan di 1 titik teks, bisa juga di label ya. Jadi tinggal saya tulis label 1 titik caption, jadi dengan S. Oke, ada fungsi tanggal dan waktu, keywordnya now. Now menghasilkan nilai tanggal dan waktu yang berlaku dalam sistem komputer. Oke, ini contoh. Kita next ya. Fungsi kotak pesan dan kotak dialog. Nah, ini fungsi kotak pesan dan kotak dialog ini membuat aplikasi desktop. Di dalamnya ada menampilkan pesan ya. Misalnya kalau buat aplikasi di dalamnya ada
username dan password, kemudian kita isi, kita klik OK. Terus kalau username atau password tidak sesuai, ada muncul pesan, misalnya password Anda salah ya. Kemudian ada simbol tanda kali ya, bahkan dengan musiknya. Itu bagaimana caranya bikin ya, di menggunakan fungsi kotak pesan dan kotak dialog. Nah, yang pertama, format pertama ada message DLG. Jadi kalau message DLG ini format kotak pesan, dia tampilnya di tengah layar, dia nggak bisa di ujung kiri layar, ujung kanan layar atas, ujung kiri bawah, ujung kiri bawah layar ya, itu enggak. Ini dia kalau pakai message DLG, dia menampilkan di tengah layar. Nah, kita lihat kalau pakai message DLG apa saja formatnya. Istilahnya ada message, pesan yang mau ditampilkan, terus DLG-nya menunjukkan modelnya, model dari kotak pesan, mau modelnya pesannya kayak error atau sekedar informasi atau konfirmasi ya, konfirmasi, informasi, warning ya, itu modelnya. Setelah menentukan model kotak pesan, tentukan buttonnya atau biasanya kalau kotak pesan kan ada, kita klik OK. Apakah Anda mau keluar? No ya, itu buttonnya. Oke, kita lihat modelnya ya. Nah, ini kalau tipe DLG-nya setelah tulis pesan, kemudian DLG-nya ini ada formatnya, ada 5 saja ya. Ada MT warning, MT error, MT informasi, MT konfirmasi, dan MT custom. Nah, ini modelnya. Kalau kita gunakan MT error, berarti nanti tampilan model pesannya ada ikon tanda kali merah ya. Kalau kita pakai MT warning, ada ikon tanda seru warna kuning ya, ada ikon-ikonnya itu warna kuning, tanda seru. Kemudian kalau informasi, apalagi kotak berbentuk simbol I ya, warnanya biru. Kalau konfirmasi, tanda tanya, terus warna biru juga ya. Kalau custom tidak ada, hanya menampilkan cuman ikon untuk warna tidak ada ya, hanya menampilkan. Kita lihat kotaknya. Nah, kalau kotaknya, nah ini ada maybe yes. Kalau kita pilih maybe yes, berarti kotaknya satu dalam isinya yes. Kalau MB 0, maybe no, berarti kotak pesan bottomnya bertuliskan no, teksnya ya, tombol dengan teks no. MB OK, tombol dengan teks OK. MB cancel, tombol dengan teks cancel. MB abort, tombol dengan teks abort. MB retrieve, tombol dengan teksnya retrieve. MB ignore, tombol dengan teks ignore. MB all, tombol dengan teks all. Oke, ada lagi MB no to all, berarti tombol dengan teks no to all. Ada lagi tombol dengan teks yes to all, tombol teks help. Ini ada maybe yes no cancel, berarti tombolnya yes no dan cancel. Kalau OK cancel, berarti tombolnya ada dua, OK dan cancel. Ada abort, retrieve, ignore.
NOR ya, jadi 3 tombolnya sekalian. Oke, lanjut contoh ya, contoh dari format pesan. Nah, ini contoh if misalnya kita tulis ya di script if message DLG dalam kurung, kita lihat message DLG nya kalau if nya tergantung ya penempatannya di mana, kadang pakai if, kadang juga tidak. Yang di sini yang mau dititik beratkan adalah message DLG nya. Nah, message DLG dalam kurung pesan apa? Misalnya contoh, Anda yakin ingin menghapus, ya, kemudian koma, setelah koma model kotak pesannya. Ini modelnya misalnya konfirmasi, berarti simbolnya simbol apa ya? Konfirmasi bentuknya iya, konfirmasi atau informasi yang tanda tanya nanti. Kemudian setelah itu koma bottomnya. Nah, di sini bottomnya ada yes dan no, berarti ada 2 bottom, kemudian koma 0. Nah, ini 0 menunjukkan karena dari memang formatnya. Nah, ini ada tambahan sama dengan yes. Nah, kalau sama dengan yes berarti di tombol yes ada lagi perintah kita masukkan ke dalam. Oke, yes. SDG data sudah terhapus, enter informasi, kemudian tombolnya 1, kemudian oke, mau dan close. Nah, ada juga message DLG post. Nah, ini sama dengan message DLG, cuman kalau post ini posisi ya, posisi kotak pesan yang ditampilkan, mau taruh di layar ujung kanan atas layar ya, pada pojok kanan, pojok kiri bawah. Nah, ini pakai di message DLG post, tinggal ditambahkan letak antara layar. Nah, jadi tadi dalam koma 0, nah tambah posisi X dan Y nya gitu, kalau formatnya sama. Oke, ini ada contoh juga. Nah, ada juga kotak pesan biasa, hanya menampilkan pesan saya, tidak ada bottomnya muncul itu oke, terus tidak ada jenis tampilannya, dia formatnya pesan biasa, so message kurung pesan. Nah, inilah yang tadi apalagi namanya model-model tampilan kotak pesan di aplikasi desktop ya. Ada, nah ini modelnya MT informasi, MT konfirmasi tanda tanya ya, ini bottom oke, bottomnya ada 2 yes dan no, ini error ya, nah, ini warning ya, dan ini custom ya, menampilkan ikonnya ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita. Ada pertanyaan silakan lanjut via WhatsApp grup mata kuliah atau di embaca.akbar.ac.id ya, karena kita pembelajaran daring, jadi pertanyaannya boleh disertakan di situ, karena kali ini pertanyaannya belum bisa langsung dijawab, nanti dijawab pada saat di forum ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya masih membahas sama fungsi, tapi fungsi lanjutan yaitu fungsi statistik, fungsi penyusutan nilai aset, fungsi keuangan, fungsi konversi satuan pengukuran.
terima kasih untuk masih so much sisi dalam masih tetap konsentrasi multi perkuliahan ini. Sampai jumpa pekan depan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan see you next time.